Ekspedisi Indonesia Baru, gila! Saya Benaya Harobu, jurnalis asal Sumba. Bersama 3 jurnalis lain, kami melakukan ekspedisi jurnalistik keliling Indonesia yang kami beri nama Ekspedisi Indonesia Baru. Tim kami mewakili jurnalis dari 3 generasi. Ada Farid Gaban Boomer, Dandi Laksono, dan Yusuf Priambodo. Saya sendiri disebut Gen Z. Misi kami adalah merekam Indonesia dari berbagai aspek, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, hingga politik. Kami memulai liputan dari dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, di mana ada cerita tentang transisi energi dengan memanfaatkan panas bumi atau geotermal. Indonesia adalah pemilik 40% potensi geotermal dunia, karena posisi di cincin api atau Ring of Fire. Tapi sejak era 1980-an hingga tahun 2024, pemakaian geotermal baru 10-11% dari kebutuhan listrik kita, atau sekitar 23.000 megawatt. Meski begitu, Indonesia adalah negara kedua yang paling memanfaatkan geotermal untuk listrik setelah Amerika. Namun saat ini, posisi energi terbarukan di Indonesia baru 17-20% dari semua kebutuhan. Pemerintah Indonesia menargetkan penggunaan energi terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025. Namun target itu mundur hingga 2030. Dibandingkan batu bara, geotermal dianggap energi yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, di lokasi-lokasi pembangkit listrik batu bara, banyak laporan yang mengaitkan dengan kasus penyakit saluran pernafasan, bahkan kanker nasofaring. Disinilah geotermal dianggap lebih baik, karena tak membakar fosil dan menghasilkan emisi karbon. Namun dari beberapa kejadian di lapangan yang kami temukan, warga memberikan kesaksian yang berbeda. Di dataran tinggi Dieng, warga mengeluhkan perubahan kualitas air tanah yang selama ini mereka konsumsi. Ini dikaitkan dengan operasi geotermal dari PT Geodipa Energi. Di atasnya pengeboran, mata airnya tercemar, kayak paluan ini. Rasanya berubah. Lebih asin dibanding. Lebih asin nih. Ini adalah air yang sehari-hari mereka minum. Kalau jernihnya memang jernih, tapi untuk rasa udah berbeda, Mas. Rasanya itu udah kayak apa ya? Kayak apa? Kayak oralit lah, Mas. Kasus air ini juga dikaitkan dengan rusaknya tanaman kentang, terutama yang lokasinya searah dengan tiupan angin dari pembangkit geotermal. Anu Pak, yang katanya kena, faktor tanahnya entah kenapa saya nggak tahu. Geotermal memang menghasilkan gas H2S atau hidrogen sulfida. Gas ini punya sifat yang tidak berwarna, tapi beracun dan mudah terbakar. Ia juga bersifat korosif atau mengakibatkan karat pada logam tertentu. Di beberapa lokasi proyek geotermal, kasus keracunan yang dialami warga sekitar kerap terjadi. Salah satunya di Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pada Februari 2024 tahun lalu, setidaknya 123 warga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gejala keracunan, seperti mual, muntah, pusing, dan pingsan. Ada 2 desa sebetulnya yang kena itu, Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga. Dan pada saat kejadian itu sekitar hampir kurang lebih lah 100 orang lebih itu dibawa ke rumah sakit. Sebelum adanya geotermal, desa Sibanggor Julu tidak pernah merasakan ada mual-mual ratusan orang di desa. Ini bukan kasus pertama di PT Sorik Marapi Geothermal Power. Pada Januari 2015, kebocoran gas hidrogen sulfida bahkan menewaskan 5 orang. Lalu pada Maret 2022, 21 orang dilarikan ke rumah sakit. Disusul peristiwa serupa pada September 2022, di mana jumlah warga yang keracunan mencapai 86 orang.
Menanggapi kasus ini, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI saat itu, Maman Abdurrahman, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KESDM agar memberikan peringatan keras kepada Sorik Marapi Geothermal Power. Kejadian yang terakhir itu kurang lebih hampir puluhan orang juga kena dampak. Dan ini blowout. Artinya suasana kebatinan teman-teman Komisi 7 juga tidak bisa lagi mentoleransi bahwa mengusulkan untuk dicabut izin. Belakangan, Kementerian ESDM mengaku bahwa kejadian tersebut diakibatkan oleh perancangan kegiatan yang tak matang, pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan, peralatan dan instalasi penunjang yang belum lengkap, hingga lemahnya koordinasi antar tim pelaksana kegiatan. Selain Dieng dan Sorik Marapi di Sumatera, kami juga merekam proyek geothermal di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 2017, pemerintah menetapkan Flores sebagai pulau geothermal, di mana ada 21 rencana proyek pengeboran panas bumi. Salah satunya di Mataloko, Kabupaten Ngada, yang dimiliki perusahaan listrik negara atau PLN. Proyek ini mulai dikerjakan sejak tahun 1998, namun berulang kali mengalami kendala dengan munculnya kolam-kolam lumpur panas. Sejak itu, warga mengaku terjadi perubahan pada lingkungan mereka. Tak hanya terhadap beberapa tanaman yang rusak atau atap-atap rumah yang lebih cepat berkarat, juga sejumlah penyakit kulit. Ini baru sampai dari sakit juga? Baru bintik-bintik ini juga. Ini masih bintik-bintik ini. Tidak. Baru kalau sakit begini bawa kemana mama? Masuk puskesmas terdekat. Terus perawat atau bidan bilang apa ke mama waktu bawa ke sana? Jaga kebersihan, mandi bersih. Sakit apa kata orang di sana? Kata orang yang di puskesmas apa sakitnya? Kenapa bisa Dia kata? bilang alergi udara gitu. Alergi udara katanya. Iya. Pencemaran udara. Bagaimana maksudnya? Gangguan, banyak gangguan pernapasan di sini. Pencemaran udara mungkin. Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memang belum menanggapi secara khusus kasus penyakit yang menjangkit warga di Desa Mataloko. Namun Gubernur NTT, Melki Lakalena, nampaknya masih menimbang-nimbang keberlanjutan geothermal yang masih meninggalkan masalah. Peneliti limbah berbahaya dan beracun Yuyun Ismawati mengungkapkan bahwa geothermal memang memiliki konsekuensi pada kesehatan manusia. Nah, yang jadi masalah sekarang karena geothermal itu dianggap sebagai sumber energi yang bersih gitu ya. Meskipun sebetulnya potensi resikonya juga ada. Terus juga ada lepasan gas yang kadang-kadang tidak terkontrol dan sebagainya kayak di Mandailing itu bikin warga jadi keracunan gas sulfur gitu. Bu Yun bisa jelaskan nggak apa itu gas H2S dan apa dampaknya bagi kesehatan manusia? Iya, gas H2S ini kan sebetulnya kandungannya sulfur gitu ya. Jadi kalau dia beredar di udara akan berpengaruh pada kesehatan kita gitu. Jadi kalau dihirup tanpa dimurnikan dulu, tanpa ada treatment gitu ya, itu akan langsung masuk ke dalam tubuh kita dan masuk ke darah gitu. Jadi apa yang kita hirup sebetulnya langsung beredar ke seluruh tubuh, tetapi disaring dulu sama paru-paru. Tetapi kalau anak-anak, sistem itu belum berfungsi. Jadi organ tubuh anak-anak ini paling rentan dan paling rawan karena mereka belum bisa menyaring. Kalau orang dewasa masih bisa disaring lewat paru-paru, tapi paru-parunya jadi jebol gitu ya. Di Jawa Tengah ini ada kasus yang beda, Bu Yuyun. Ada warga yang mengeluhkan tentang air yang biasa mereka konsumsi tiba-tiba saat ini berubah menjadi asin. Asin itu karena jadi kalau proses ekstraksi mineral sudah berlangsung lama, yang keluar itu jadinya garam gitu karena kayak air laut terus dikeringin gitu ya. Kan itu disedot terus gitu. Jadi kandungan airnya berkurang.
tapi mineral-mineralnya jadi terkonsentrasi di dalam tanah. Sama bahayanya juga dengan kalau kita minum air laut. Kalau air Ya iyalah, kalau terlalu air mengandung garamnya cukup tinggi, terlalu asin, itu juga nggak bagus buat ginjal ya. Di Mataloko, Bu Yuyun, di Flores, ada anak-anak sama orang dewasa yang mengeluhkan kulit-kulitnya itu gatal. Aku nggak tahu, itu harus diambil sampelnya ya untuk pastinya. Tapi biasanya yang kayak gitu ada arseniknya, aku nggak tahu apa lagi yang ada di situ ya. Tapi biasanya arsenik yang bikin gatal-gatal kulitnya warga kan kayak gitu. Jadi itu biasanya arsenik ya. Jadi logam beratnya yang harus kita cek. Semua rekaman lapangan ini perlu ditindaklanjuti lewat penelitian yang komprehensif agar proses transisi energi mendapat dukungan publik.